Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini di video kali ini Ibu akan membahas contoh soal dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nanti kalian sesudah menyaksikan, kalian pahami dan kalian tanyakan jika memang tidak ada yang mengerti atau belum ada yang dipahami. Bisa lewat kolom komentar dan personal kontak ke Ibu. Selamat menyaksikan. Nah, ini pembahasannya ya, Ibu jelasin kayak gini aja. Nah, di sini kan tadi udah diketahui F1 20 Newton, F2 10 Newton, F3 40 Newton. Terus jarak batang homogennya itu keseluruhannya 140 cm kan. Di gambar udah diketahui F2 ke F3 100 cm. Maka jarak dari F1 ke F2 adalah sisanya. Berarti 140 dikurangi 100 adalah 40 cm. Nah, di soal nggak diketahuin kan rotasinya atau pusat masanya itu di mana. Nggak diketahui pusat masanya itu di F1, F2, F3 atau di mana kan. Kalau dia nggak diketahui, nggak ada keterangannya pusatnya di mana, maka batang itu dianggap homogen sehingga pusat masanya itu terletak di tengah-tengah, berarti di sini. Nah, di sini kita bisa kasih, maka itu pusat masanya. Berarti jaraknya berapa? Dari sini ke sini adalah 70 cm, dari sini ke sini adalah 70 cm. Kok bisa, Bu? Karena batang keseluruhan adalah 140 cm dan pusat massa berada di tengah, maka 140 dibagi 2. Jadi hasilnya seimbang, 70 sama 70 cm. Nah, sekarang kita hitung rumus momen gaya kan kemarin tahu sama dengan F dikalikan R kan. Karena dia ada 3 batang, maka kamu jabarkan F1 kali R1, terus F2 kali R2, F3 kali R3. Ibu kok nggak ada tandanya? Tandanya kita lihat sekarang. Pusat massa berada di tengah. Sekarang F1. F1 ini kan dia ke atas ya. Kalau momen gaya, kalau yang searah jarum jam pergerakannya dia positif, kalau dia berlawanan dengan jarum jam dia negatif. Maka F1 ini muter ke homogen ini, berarti kan muter ke pusat massa ini kan berarti lewat sini kan. Kita pilih jalan yang paling singkat. Kalau F1 kita muter dulu ke sini, terus ke sini, itu kejauhan. Kita ambilnya yang paling dekat. Nah, berarti F1 muternya ke sini. Dia searah atau berlawanan dengan jarum jam. Dia searah jarum jam, maka di sini positif. Nah, sekarang F2. F2 ke bawah ya. F2 ke bawah. Dia harus ke pusat massa nih. Pokoknya F1, F2, F3 itu harus ke tengah semua. Nah, F2 berarti kan F2 itu larinya seperti ini. Nah, yang dekat kan, paling dekat seperti itu. Gak mungkin dia muter dulu untuk ke tengah itu, muter ke sana. Jadi pilih perputaran yang paling dekat. Maka F2 nilainya apa kalau ke sini? Dia berlawanan dengan jarum jam, maka hasilnya negatif. Gitu. Sekarang F3. F3 muternya kemana? Ke sini kan? Nah, gak mungkin dia jauh ke sana kan. Nah, dia berlawanan atau searah jarum jam? Dia searah jarum jam, maka hasilnya positif gitu. Baru deh F1. F1 berapa? 20. Jangan lupa R 100 cm harus diubah ke meter, 0,1 meter ya. Nah, sekarang F1-nya 20 Newton dikali R1-nya, berarti jarak dari F1 ke pusat massa berapa nih? F1
F1 ke pusat massa. Hasilnya 70 cm, tapi harus diubah jadi 0,7 meter. Pokoknya yang berbau centimeter, yang berbau kilogram, yang berbau gram, sentimeter, milimeter itu harus diubah ke meter atau ke kilogram. Sekarang F2. F2-nya berapa? 10. R2 berapa? Berarti jarak dari sini ke sini. Nih. Jarak dari sini ke sini berarti berapa? Kan keseluruhan dari sini ke sini kan 70. Nah, F2 ke F1 40. Maka 70 kurang 40. Berarti 30 cm. Jadi 0,3 meter ditambah F3-nya berapa? F3 40 dikalikan berapa? Sama kan dia kayak F1, jadi hasilnya 0,7 meter. 20 kali 7 berapa? Coret, cerot. Nah, cerot. Jadi hasilnya 14 ditambah ini coret, hasilnya 3, minus ya, minus 3 ditambah coret lagi 28. 14 kurang 3 11. 11 tambah 28 berapa jadinya? Yuk, hasilnya jadi 39 Newton dikalikan meter. Seperti itu jawabannya. Selesai. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang jawaban yang nomor 2 ya, yaitu besar resultan momen gaya terhadap poros titik O oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang jika masanya diabaikan adalah, nah ada kan, berarti kan dia ada kata-kata poros di titik O, ya kan, poros di titik O, berarti di sini adalah poros. Nah, berarti nanti F1 harus ke O, F2 harus ke O, F3 harus ke O. Jadi semuanya dia harus ke sumbu ya. Nah, sekarang berarti apa aja nih yang diketahuin? Apa aja yang diketahuin? Ayo. Berarti yang diketahui adalah F1 6 Newton, F2 6 Newton, F3 4 Newton. Terus R1 nya berapa? R1 1 meter, R2 nya 2 meter, R3 nya adalah sama 2 meter. Terus gimana Bu? Ini ada sudut nih Bu. Sama aja sebenarnya sama yang pertama, cuma kalian tinggal tambahkan sin 30 di F2 gitu. Jadi bukan cos ya, kalau di momen gaya mainnya pakai sin. Maka tau sama dengan F kalikan R sama F1 kali R1 terus F2 kali R2 sin alfa atau sin theta, terus F3 kali R3. Sekarang sama, kita harus menentukan arah-arahnya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. F1, lihat, F1 panahnya ke atas, porosnya ke sini, beloknya harus kemana? Berarti kan cari yang dekat, berarti ke sini. Searah atau berlawanan dia dengan jarum jam? Dia adalah berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya negatif F1 kali R1. Sekarang F2, kan dia bengkok kayak gini,
lurusin. Nah, lurusin kayak gini, otomatis kan dia di atas, dia kemana arahnya? Buat deket ke sporos begini kan. Nah, jadi dia sama, dia juga berlawanan dengan arah jarum jam. Maka F2 kali R2 sin alfa. Lihat F3 nya, F3 nya kayak gini, berarti dia kesana kan, langsung searah atau berlawanan? Dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka negatif F3 kali R3. F1 berapa? F1 min 6 kali 1 dikurang 6 kali 2 sin 30 dikurang 4 kali 2, berarti min 6. Nah, ini min 6 kali 2 sin 30 adalah setengah dikurangin 8. Ini hasilnya berapa jadinya? Ini coret ya, coret. Jadi min 6 min 8. Jadi berapa? Min 6 tambah min 6 min 12 tambah 8, berarti min 20 Newton meter. Ya, seperti itu. Berarti nomor 2, berarti ini yang nomor 2 ini dia salah. Karena lihat kalau di situ yang di contoh yang di slide ibu itu kan dia arahnya sama-sama ke kiri kan. Kalau ke kiri berarti kan dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka harusnya hasilnya negatif, tapi di situ positif. Nih ikutin ibu aja ya yang benar. Berarti kalau min 20 Newton meter dia itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang lanjut ya. Contoh soal ini tentang momen inersia. Dua contoh soal tadi tentang momen gaya, ini ada tentang momen inersia. Sebelumnya ibu juga udah pernah kasih contoh soal di video pembelajaran pertama. Itu ibu udah ngasih contoh soal momen inersia. Ini ada momen inersia yang kedua. Ada 3 benda P, Q, dan R ya kan, terletak pada bidang X dan Y yang saling dihubungkan dengan batang tipis dan ringan membentuk sistem benda tegar. Nah, ada data-datanya tuh ya kan. P, Q, R masing-masing masanya 1, 2, 1 dan titik koordinatnya kalau yang P 0,3, terus ya kan, yang P 0,3 berarti X, Y berarti X, Y. Ini yang Q 4,0 yaitu X, Y juga, berarti ini X, Y. Ini pun sama X, Y. Nah, caranya ngerjainnya gimana Bu? Caranya kita gambar lagi kan kita belum tahu nih jarak-jaraknya. Nah, kita gambar lagi jadi seperti yang di bawah ya kan, jadi seperti yang di bawah nih udah kita gambar. Nah, yang P kan koordinatnya kan 0,3 ya, X nya 0 kan, berarti dia dari sini. Karena dia ada nilainya Y, maka nah ini jaraknya dari sumbu 0 ini ke Y ini adalah 3. Jadi 0 nya kan nggak ada ya, nggak ada nilainya. Nah, terus yang Q 4,0, X nya 4, iya betul kan, X nya 4, Y nya 0, karena dia nggak ada nilai ya udah nggak usah digambar. Nah, sama yang R, 0 nya nggak ada kan X nya, nah sama dia di sumbu di sumbu Y nya adalah 3. Ini min ini nggak ngaruh ya, karena min itu
cuma ngasih tahu kalau dia tuh di kartesius yang bawah bukan yang atas gitu. Jadi kalian udah tahu kan masing-masing. Karena dia sumbunya dia minta di Ki ya. Nah, dia minta di Ki. Maaf. Dia nggak ngomong minta di Ki, cuma dia pusatnya di sini. Dia cuma pusatnya di sini, berarti yang P harus ke Ki, yang R harus ke Ki juga. Nah, kamu udah tahu nih dari sini ada 3 sama 4. Nah, di sini apa? Ini namanya Pitagoras. Kalau ada 3, 4, berarti di sini 5. Ini sama 3, 4, di sini berarti 5. Nah, karena yang ditanyanya momen inersia, berarti I sama dengan mr kuadrat. Karena dia ada 2, berarti mp rp kuadrat ditambah mr rr kuadrat. Ya, bukan peki deh, peki rki. M nya berapa? M nya MP nya tadi MP nya berapa? 1 ya. 1 dikalikan 5 kuadrat ditambah MR nya berapa? MR 1 dikalikan 5 kuadrat, berarti 25 ditambah 25 sama dengan 50 kg meter persegi. Nih jawabannya. Silahkan kalian pahamin, silahkan kalian hayatin, kalian ulang-ulang lagi sampai kalian benar-benar mengerti. Kalau memang kalian belum benar-benar mengerti, silahkan kalian tanyakan ke ibu. Ibu selalu terbuka. Terima kasih. Nah, ini pembahasan selanjutnya ya, tentang keseimbangan benda tegar. Kita udah lewat dari dinamika rotasi. Nah, di sini ada soal, seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan pada gambar. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Berarti di sini kalian harus menentukan yang namanya tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Di sini ibu mau ngejelasin 2 cara. Ada cara pertama dan cara kedua. Cara pertama kamu dengan menggunakan sumbu, kayak sumbu X kamu harus hitung, sumbu Y harus dihitung, nanti dicari persamaannya lalu disubstitusikan. Dan cara yang kedua adalah menggunakan rumus sinus kosinus. Nanti kalian bisa membedakan mana yang menurut kalian gampang, silahkan kalian pakai rumusnya. Nah, di sini sebelum kalian mengerjakan tentang kesetimbangan benda tegar, kalian harus tahu diagram kartesius. X, Y sama pokoknya temennya sama pasangannya. Kalau Y temennya sin, Yasin ya, ingat aja surat Yasin. Kalau X dia temennya kos, Y sin X kos. Kalau atas sama kanan dia positif, kalau bawah sama kiri dia negatif sama negatif nilainya. Ya, berarti kamu harus tahu. Jadi, sebelum kalian mengerjakan ini untuk mencari tahu tegangan talinya, berarti kalian harus menggunakan rumus hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Sigma Fx yang pertama kita cari. Nah, nanti di sigma Fx ini gaya-gaya apa saja yang bekerja? Lihat sumbu X. Sumbu X otomatis ini dong yang bekerja, ya kan? T cos 53 sama T sin 37. Kita tulis T cos 53 derajat min T sin 37 derajat sama dengan 0. Loh. Itu minus dari mana, Bu? Lihat. T cos 53 dia posisinya di kanan positif, jadinya
lihat T sin 37 posisinya di mana? Di kiri, maka dia negatif. Sudah sampai sini? Berarti kita lanjut T2, T1. Kita lanjut cos 53, berarti T2 cos 53 itu adalah 0,6 dikurang T1 kali 0,8 sama dengan 0. Kita substitusikan substitusikan biar enggak 0, biar enggak negatif. Berarti T2 0,6 sama dengan T1 kali 0,8. Udah, sekarang kita cari T2. T2 sama dengan apa tuh? 0,8 T1 bagi 0,6. Tinggal coret. 8 per 6 kan? 8 per 6 T1. Masih bisa diperkecil? Bisa. Jadi T2 sama dengan 4 per 3 T1. Ini baru persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2-nya dari mana, Bu? Persamaan 2-nya kamu hitung sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya apa aja yang bekerja? Nah, lihat gaya apa yang bekerja ya. Di sini kita mainnya pakai T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat dikurang W sama dengan 0. Ibu, itu dari mana W-nya? Kok yang di X nggak pakai W, yang di Y pakai W? Karena lihat sumbu Y, nih lihat sumbu Y. Sumbu Y itu kan atas bawah, berarti dia main dengan gaya berat. Kalau X kan horizontal, nah dia bermainnya dengan gaya gesek gitu. Jadi pokoknya atas bawah, ya ingat aja kalau gravitasi itu kan dia atas bawah kan. Kalau gravitasinya ke atas dia bernilai negatif, kalau dia gravitasinya ke bawah dia bernilai positif. Nah, makanya di sini T2 sin 53 ditambah T1 sin 37 min W. Min ya. Kenapa min? Karena dia T-nya ini kan pada ke atas kan, pada posisinya ke atas. Ya, maksudnya tuh tadi dia mau untuk menahan. Berarti berapa nih tegangan-tegangan tali untuk menahan agar si anak itu nggak ketarik ke atas. Nah, makanya dia min W gitu. Jadi kan kayak apa ya, kenapa min? Karena itu kayak ada tarik menarik gitu antara gaya tarik menarik gravitasi di min W. Nah, tapi nggak usah bingung, ini yang negatif ini kita jadiin biar nggak negatif. Caranya kita substitusi T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat sama dengan W. Kenapa T-nya sama-sama positif? Karena kan dia di sumbu itunya sudutnya nggak ada di bawah, dia di atas semua gitu. Jadi makanya positif. Ya udah, berapa tuh? T2 sin 53 adalah 0,8 ditambah T1 kali 0,6 sama dengan W 50 kg jadi 500 Newton. Ini kan masanya 50 dikalikan 10. Berarti W sama dengan M kali G. Jadi 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Dapatlah 500 Newton ya kan? Udah. Ini berarti belum sampai sini, berarti kita hitung lagi. Kita hitung. Ya kan? T2-nya kita masukin berapa ini di sini? Nah, T2-nya kita T2 jangan lupa udah ada nilainya. 4
per 3 T1 kali berapa tuh? 8 per 10 ditambah T1 kali 6 per 10 sama dengan 500 Newton. Udah. Berarti 8 kali 4 berapa? 32 per 30 T1 ditambah 6 per 10 T1 sama dengan 500 Newton. Terus diapain? Disamain penyebutnya. Ini 30, ini 10, jadi nah samain 30 kan penyebutnya, 30 bagi 30 1 kali 32 ditambah 30 bagi 10 3 kali 6 adalah 18. T1 sama dengan 500 Newton. 32 tambah 18 adalah 4. 32 tambah 18 adalah 50 per 30 T1 sama dengan 500 Newton. Dah. Berarti T1 berapa? Berarti ini coret-coret 5 per 3 T1 sama dengan 500 Newton. T1 sama dengan 500 dibagi 5 per 3. 500 dikali 3 per 5 sama dengan 1500 dibagi 5 sama dengan 300 Newton. Dapatlah T1 sama dengan 300 Newton. Udah belum? Belum lah. T2 nya mana? T2 nya kamu lihat yang ini. Berarti T2 sama dengan 4 per 3 T1. 4 per 3 T1 berapa? 300. Jadi 1200 dibagi 3, hasilnya T2 sama dengan 400 Newton. Selesai. Jadi tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua itu senilai 300 Newton dan 400 Newton. Seperti biasa, ibu menawarkan, silahkan kalau yang tidak jelas ditanyakan ke ibu atau di kolom komentar biar teman-teman kalian juga tahu ya. Terima kasih. Mohon maaf loh kalau misalkan masih ada kekurangan karena kita juga baru pertama kali yang namanya belajar di rumah. Jadi alat dan bahan untuk mengajar juga ibu kurang lengkap dan kurang memadai karena kita harus menyediakan juga, dan itu dengan biaya yang gak murah untuk menyediakan itu semua. Jadi mohon maaf, tolong dimaklumi. Silahkan kalian pelajari, benar-benar dipelajari, benar-benar dipahamin. Kalau bisa diulang-ulang terus apa yang ibu jelasin, kalian kerjain lagi sendiri tanpa melihat tanpa melihat yang sudah ibu kerjakan. Kita bisa itu karena terbiasa. Ibu yakin anak-anak ibu pintar-pintar, anak ibu rajin-rajin, pasti kalian bisa ya. Sukses ya nak. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Nah, ini selanjutnya ibu akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda tegar. Nah, ada sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Sebelumnya ada kata-kata batang homogen, berarti 40 cm dan 10 Newton itu adalah punyanya si batang homogen. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Berarti 20 Newton itu adalah punyanya si beban. Batang ditahan oleh tali T yang dibentuk oleh tali 37 derajat. Maka hitunglah tegangan tali. Nah, ada batang homogen. Nah, ini panjangnya itu 40 cm dengan sudut 37 derajat. Di sini ada beban ya.
Nah, LAB 40 cm jadi 0,4 meter. Ada W batang tadi 10 Newton, ada W beban 20 Newton. Sebelum kita mencari tegangan tali, maka kita harus menggambar gaya-gaya apa saja yang bekerja. Nah, di sini ada nih, kita gambar lagi. Ingat ya, kalau kesetimbangan dia selalu kamu taruh tengah, selalu dibagi dua. Ingat, kalau kesetimbangan kan awalnya seperti ini. Nah, di sini di tengah-tengah harus selalu di tengah, pokoknya selalu ada ini, karena kesetimbangan itu, yang namanya kesetimbangan itu dia biar seimbang harus dibagi dua. Ini lurus, ini ada W batang, ini W beban. Nah, ini tegangan talinya yang nanti kita akan cari ya. Nah, udah. Kalau misalkan batang homogen panjangnya 40 cm, maka dari A ke O ini kita umpamakan O, A ke O 20, berarti O ke B juga 20, biar seimbang, dibagi dua. Nah, terus ini tanda panah-panah kayak gini, itu kamu harus paham yang namanya dinamika rotasi. Yang sebelumnya Ibu pernah bilang kalian harus tahu arah jarum jam, searah dia positif, kalau dia berlawanan dia negatif. Itu yang harus kamu ketahui. Nah, sekarang sebelum kita bahas, sebelum kita jawab, berarti sigma tau sama dengan 0. Nanti kan tau ini gaya-gaya yang bekerja itu ada tegangan tali, ada beban, ada si batang. Tegangan tali 1 tambah tegangan tali 2 tambah tegangan tali 3 sama dengan 0. Nah, sekarang yang di sini tau 1 ini kita lihat dia panahnya ke atas, harus ke poros. Berarti kan kita nyari arah yang deketan kan. Nah, begini kan, dapat dia searah jarum jam, makanya dia positif T sin 37 kali LAB ya, kali LAB, karena kan dia dari A ke pojok gitu, bukan ngitungnya bukan dari O ke B. Jadi karena dia tegangan tali semua batang itu, maka dia LAB. Nah, sekarang W batang nih, W batang ya kan, W batang kan ada di tengah nih, bukan dari si A kan, W batang, maka W batang dikalikan salah ya Ibu, dikalikan W batang dikalikan LAO. Iya, dari A ke O, pokoknya pojokannya ini patokannya A ke O. Tadi A ke tegangan tali, A terus ke O. Karena batang di tengah, berarti setengahnya, batang kan di tengah bukan di sini, berarti kan setengahnya dari 40 ya kan, 20. Nah, terus yang beban, W beban dikali LAB, karena dari A si beban ada di pojok, sama dengan 0. Kita tulis berarti T sin 37 berapa? Sin 37 adalah 0,6 dikali, Ibu kurungin ya, LAB nya berapa? LAB adalah 0,4 dikurang W batangnya berapa? W batang 10, LOA nya berapa? 20, jadi 0,2 dikurang W bebannya 20 dikalikan LAB nya A ke B 0,4 sama dengan 0. Udah kayak gini, berarti T kali 0,24 dikurang coret dikurang 2 dikurangin 8 sama dengan 0. Berarti yang ada variabel T nya sendiriin dulu, 0,24 T sama dengan 2 tambah 8, biar nggak ada 0, terus yang angka sama yang angka, yang ada variabelnya sama yang ada variabelnya. Jadi 0,24 T sama dengan 10, berarti T sama dengan 10 bagi 0,24,
hasilnya 41,7 Newton. Selesai. Seperti biasa ibu menawarkan, jika kalian kurang memahami ini dapat dari mana, silahkan tanyakan ke ibu atau silahkan kalian berkomentar di kolom komentar kalian di kelas mau pribadi, terserah ya, ibu nggak melarang. Pokoknya sebisa mungkin, bagaimana mungkin kamu harus bisa. Kita itu bisa karena terbiasa. Jadi jangan pernah lelah buat selalu ngerjain soal-soal fisika. Mau itu sulit, mau itu mudah, mau itu kamu lagi malas atau apa, tolong adain tekad buat latihan-latihan soal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.